Mahasiswa Indonesia yang cerdas, bertemu lagi dengan saya, Kartika Chandra Kirana. Saya adalah dosen Universitas Negeri Malang. Di video ini kita akan membahas tentang penelusuran optima dan heuristik. Sudah lihat video saya di pertemuan kedua tentang penelusuran non-optima? Kalau belum, supaya nyambung dengan pembahasan hari ini, kita coba lihat video 2 dulu ya. Oke, untuk disclaimer ya, video ini bisa diproduksi dengan pembiayaan penelitian si Pejar yang diselenggarakan oleh LPPP UM, yang secara proses pembiayaannya dikelola secara terpusat di LP2M UM. Karena kita ada di dunia perguruan tinggi, maka kita belajar step by step ya. Maka kita sekarang ada di 1.2 ya, tentang membandingkan metode penelusuran. Tapi secara spesifik berbeda dengan video yang kedua, kita belajar tentang membandingkan metode penelusuran optima dan membandingkan metode penelusuran heuristik ya. SJPL-nya sama. Oke, sekarang kita bahas dulu metode penelusuran optima ya. Masih ingat belum dengan metode penelusuran non-optima? Coba dijawab ya, apa itu penelusuran non-optima? Masih ingat nggak di video kedua? Oke, ini secara garis besar ya, tentang penelusuran optima itu apa. Ya, kalau kemarin kita bicara tentang non-optima, itu prinsip dasarnya adalah sebuah metode yang dia tidak menemukan solusi itu berdasarkan karakteristik masalah, tapi berdasarkan pola algoritma. Nah, kalau optima ini kita melihat sebuah masalah itu sebagai sudut pandang kita menjawab alur dari membentuk alurnya tadi. Sehingga kita memanfaatkan dengan istilah yang kita sebut dengan cost. Salah satu metode optima yang terkenal itu adalah ASTAR ya. Dia bagian dari pencarian best first search sebenarnya, tapi dia nambahkan unsur ini di mana fungsi n-nya merupakan gn plus hn. Gn ini merupakan cost dari node asal ya, dan hn cost yang dihabiskan dari n ke tujuan. Oke. Cost ini beda. Oke, ini salah satu contoh penerapan dari Astar. Misalnya, ini adalah sebuah game yang kita misalnya diminta untuk mengurutkan angka dari 1 sampai dengan 9. Gitu. Nah, kalau kita melihat polanya tadi, maka ada 4 peluang yang mungkin kita lakukan ketika bagian tengahnya kita putar. Kita bisa putar horizontal ataupun vertikal, sehingga 5 ini bisa ditukar dengan 6, ya. Kemudian 6 bisa ditukar dengan 4 sehingga menghasilkan seperti ini. 6 bisa ditukar dengan 2 ataupun 6 bisa ditukar dengan 8 ya, misalnya seperti ini. Sehingga kalau kita mau mencoba mengerjakan dengan Astar, kita melihat tadi Fn sama dengan G, N plus Hn. Oke. Maka kalau kita gambarkan seperti ini, kita tadi ketika ini sorry ya, ini mungkin agak salah di video ini. Fn-nya sebenarnya dan dia belum berpindah. Tapi kita lihat ketetanggaannya berapa yang betul. Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oh sorry, 7 ya. Sorry, 7 yang betul. Tetangganya ya. 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Serta 4 ya. Berarti ada 7 tetangga betul. Tapi dalam posisi ini dia belum berubah sehingga 7 plus 0 sama dengan 7. Artinya fungsi fitnessnya ada 7. Tapi ketika tadi peluangnya kan bisa ditukar dengan nilai 5 ini. 5 jadi di sini, 6 jadi nilai di sini. Sehingga kalau kita gambarkan berapa nih tetangganya yang betul ketika dibalik begini adalah nilai 9 tambah 1. Nah, 9 tambah 1 sama dengan 10. Nah, kalau tetangganya yang kita balik dengan tetangga kiri, 6 bertukar dengan 4, ternyata ada posisi yang tetap ya, belum betul. Ya, ada 2 yang belum tepat, sehingga kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, dan dia pindah 1 kali, sehingga 8. Hal serupa juga terjadi baik pada ketika diturunkan
ditukar dengan nilai 6 dengan 8 maupun nilai 6 dengan 2. Sehingga kalau kita lihat fitness functionnya sama saja. Sehingga dalam kondisi astar ini dengan memperhatikan nilai fitness functionnya tadi yang cos-nya Gn plus Hn tadi, kita dapatkan bahwa solusi paling optimalnya adalah dengan memutar 5 dan 6. Itu contoh sederhananya ya. Ini tadi contoh, masih contoh yang sama. Nah, sekarang high climbing. High climbing ini sebenarnya mirip-mirip ya. Ini tetapi pencariannya tadi kalau Astar memanfaatkan BFS, kalau hill climbing mirip dengan DFS ya. Hanya dia menambahkan solusi lokal optima. Rumusnya tetap sama ya, Gn plus Hn. Ya, fungsi fitnessnya, total cost yang diperlukan, kemudian G dan H itu sama seperti tadi, cost asal node dan perkiraan cost dengan lintasan yang terdekat tadi. Oke, sekarang kita coba ya masuk ke status studi kasus hill climbing. Tadi kan sudah disampaikan bahwa hill climbing ini mengadaptasi dari DFS ya. Berarti kalau mencari DFS dulu, kita cari dulu dong solusinya apa saja. Contoh, ini kita punya nih solusi, kita mau dari A ke H. Solusi mana ya yang paling optimal? Gitu. Maka hill climbing itu kuncinya adalah ketika sudah sampai dengan puncak dan ketika dia tahu nilainya turun value-nya, maka dia akan stop ketika sudah sampai puncak tadi. Contoh, ketika kita searching tadi dengan DFS kan tuh penurunan ke bawah. Ketemu nih A, B, D, H ya, A, B, D, H. Kalau kita hitung cost-nya adalah 1 tambah 1 tambah 5. Berarti total cost-nya adalah 7 untuk dari A ke H. Kemudian ketika kita sudah tahu lagi A, C, H, ini nilainya adalah 11. Ya, berarti nilainya kan menaik gitu. Ketika A, C, G, K, H ini sudah dieksplorasi ternyata turun, maka solusi optimalnya ini adalah nilai 7 ini. Ya. Kalau kita eksplor, oh 7 dengan 11, oh lebih sedikit nilainya 7, sehingga jaraknya lewat aja A, B, D, H. Tapi karena tadi pembandingnya adalah ACH, maka ACH ini lebih besar, ya, logika sederhananya. Padahal kalau kita bermain dengan hill climbing, ketika sudah ketemu posisi puncak, maka iterasinya harus Anda hentikan. Sehingga ada kemungkinan nanti tidak akan tereksplor solusi yang lebih optimal, ya, yang kita sebut dengan local solution. Jadi solusinya sifatnya lokal, bukan global solution. Contohnya kalau kasusnya seperti ini, kalau kita eksplorasi lebih lanjut karena iterasinya tadi sudah terlanjur dihentikan, ada loh solusi yang lebih optimal lagi yaitu A, C, G, K, H. Yang nilainya kalau kita total adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 yaitu 4. Gitu ya. Nah, ada metode lain yang kita sebut dengan heuristic algorithm. Jadi heuristic algorithm itu agak unik ya. Jadi penemu-penemu algoritma ini itu terinspirasi mungkin dari beberapa karakteristik hewan yang ada di alam. Gitu. Sama seperti tadi hill climbing, dia melihat bahwa oh keren ya bikin algoritma kayak orang mendaki. Nah, ini juga serupa. Ancoloni terinspirasi dari kisah semut, kelompok semut yang mencari makan. Ya, jadi dia kok bisa ya sekelompok semut itu mengeksplorasi tempat yang sama. Oh ternyata ada konsep feromon. Nah konsep feromon ini yang ditaruh di dalam sebuah matriks yang kemudian dia mencoba memperbaiki nilai feromon tadi dengan mengupdate G-base dan P-base-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini contoh analoginya ya. Misalnya ini ada sebuah solusi. Kemudian di sini adalah solusi-solusi yang ditawarkan. Dia harus kemana saja. Nah, maka semut ini akan mengeksplorasi, mengesai dulu set feromonnya itu berapa. Begitu. Kemudian dilakukan update feromon setiap dia memerintah sekelompok koloni tadi datang ya, diupdate feromonnya. Oh ini misalnya, oh ini satu, yang lainnya masih kosong. Nah,
kemudian dieksplorasi, oh ternyata ada D ini lebih banyak ya, lebih banyak daripada yang satu misalnya. Oh ternyata ketemunya 2 misal. Kemudian diupdate lagi, ternyata si C-nya ini berubah menjadi 4 gitu karena banyak, lebih banyak update feromonnya. Lalu dia memilih set base feromon yang dia temukan. Nah, ternyata ini ketemu 4 ya. Mungkin secara spesifik analogi yang saya gambarkan di sini mungkin kurang tepat. Artinya begini, ada perhitungan-perhitungan yang harus Anda lihat ke jurnal terkait dengan ankolonia. Saya tidak sampaikan secara spesifik karena yang saya sampaikan hanya analoginya saja. Ada lagi nih metode lain yang terinspirasi dari partikel yang melayang ya, particle swarm optimization. Jadi prinsipnya dia menganggap bahwa satu partikel itu bisa dikatakan jauh atau dekat, itu tergantung dari sumbernya. Maka kita kenal nanti ada solusi lokal dan ada solusi global. Dan dia mempertimbangkan dua solusi itu. Contoh sederhananya seperti jarak. Saya kalau dari Blitar ke Malang, ataupun dari Blitar ke Kediri, itu kalau mau capaian Surabaya, mau mencapai ke Surabayanya, Gbes-nya itu adalah total jaraknya. Tapi kalau saya dari sini ke Malang, itu kan ada jarak lokalnya ya. Nah, itu mana yang lebih optimal untuk saya lewati? Apakah sana jaraknya dekat tapi macet misalnya? Nah, semacam itulah gambaran analoginya, gitu ya. Jadi, prinsip dasarnya inisialisasi partikel dan kecepatannya. Jika bukan kondisi berhenti, dilakukan update kondisi V-nya, kecepatannya berapa, posisinya berapa, fitness partikelnya berapa, dan PPS sebagai solusi globalnya dilakukan proses update, rumusnya ditetapkan oleh programmer sendiri, terus dan GPS-nya juga ditetapkan oleh pengembang algoritma tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Aceh nggak mungkin ya kita ke sini, ke AB. Ini misalnya ketemunya 5. B ke D ya. Nah, ini B ke D misalnya ini ini kan AC buntu ya. AB ini solusinya ya di iterasi kedua. B ke D nggak ada solusi lain, masih ini iterasinya berarti solusinya A, B dan D. Nah, ini yang mungkin agak berbeda. D bisa ke F, D bisa ke E dulu. Ya. 5 tambah 10 tambah 3 ya, berarti 18 yang kalau langsung ke F30. Tapi karena ini tujuannya, maka dia bisa jadi stop. Ya. Tapi kalau kita menggunakan PSO, kita akan melihat ya bahwa ada solusi lain ya, yaitu D, E, dan F. Sehingga dengan memperhatikan nilai kecepatan tadi, nah kita bandingkan berapa nilainya. Maka dengan membandingkan tadi, oh di iterasi ketiga ketemu nih solusi pertama alternatifnya adalah DF. Tapi di iterasi keempat ya, kita juga ketemu DEF itu ternyata ketemu. Sehingga dengan kecepatan yang berbeda tadi, ya, maka solusinya tergantung dari tingkat kecepatannya. Walaupun mungkin secara teknis jaraknya lebih bagus yang DF gitu. Tapi ketika jaraknya ada kecepatan yang mempengaruhi di sini sehingga itu yang akan menjadikan pembedanya gitu ya. Sudah paham belum? Nah, kalau sudah, sekarang dicoba ya kuisnya. Coba jawab. Untuk memperkuat, silahkan coba praktikum seperti yang tertulis di sini ya. Nah, untuk tugas rumahnya, silahkan dikerjakan seperti yang instruksi yang ada di sini. Selamat mengerjakan. Nah, nih, karena kita sudah ada di tampilan seperti ini, artinya materi kita selesai. Minggu depan kita coba membahas tentang penalaran. Lanjut di video selanjutnya ya.